Oke, balik lagi bersama gue Raffi Tarigan, dan kali ini ada temen gue Kelvin Ya, Arthur Dion. halo guys. Mantap. Nama gue Kelvin dan gue temen Rafko dari SMA kelas 2. Kita dulu satu sekolah dan gue adik kelasnya Rafko. Kenapa lu masuk MM? Karena gue posisi gue waktu itu udah nggak dapet sekolah lagi. Gue langsung terus terang. Lalu kemudian alternatif lu masuk MM? Ya, karena gue dulu bener banget cita-cita gue pengen jadi pelaut lah. Maksudnya posisi gue pengen ngeraih cita-cita gue. Karena yang namanya cita-cita itu kan jauh lebih baik dimana kita pengen ngeraih itu ngerasa puas gitu loh. Oke. Posisi di situ. Dan gue waktu itu SMP pengen masuk di BP2IP Tangerang. Kalau teman-teman pada tahu nih ya, sekolah pelayaran BP2IP Tangerang. Dan gue tuh nunggu hasilnya itu lama banget, dan gue sampai daftar di salah satu SMA negeri di kota Tangerang yang ternama lah, istilahnya the best of the best. Dan itu gue berani punya nilai yang mumpuni, tapi posisi SMP gue di kabupaten. Jadi gue buat naik di kancah kota Tangerang itu nggak bisa. Abis itu gue udah nunggu hasil di situ. Di BP2IP gue juga nggak dapet. Itu udah ngepres banget waktunya di bulan Mei. Bulan Mei minggu ketiga tahun 2013. Udah, makanya gue sekolah di MM sampai 3 tahun di MM dan lulus. Dan sekarang background gue mungkin belum ada hal yang mampu bikin gue bangga, tapi di mana gue bisa bertarung, istilahnya single fighter, gue bisa diadu lah. Oke, mantap. Waktu kemarin lu di MOS nih, di prospek sama angkatan gua kan, berarti kan? Iya. Gimana perasaan lu di prospek sama angkatan dulu, masih ingat nggak? Kalau di situ sih gue ngerasa kayak rada apa ya, gambaran gue sekolah di MM itu gue nggak dapet apa-apa, maaf kata. Bukan berarti benar-benar gue pagi sekolah, gue malam sekolah, pagi sekolah gue pulang gitu loh, sore pulang. Yang gue dapetin di MM itu istilahnya gue dapet dunia baru, dapet teman baru. Itu sih yang paling penting, maksudnya relasi, sosialisasi. Dan gue bisa, istilahnya dunia itu sempit, karena emang posisi gue sekolah di MM itu emang banyak teman-teman gue yang gue ngerti, yang gue paham, yang gue kenal. Ini menarik. Lalu kemudian ada nggak cewek ketika pertama kali masuk di taksir angkatan gua, mungkin lu bisa masih ingat nggak? Cewek yang gue taksir di angkatan lu, mungkin nggak ada sih. Nggak ada. Karena posisi gue lagi ngerasa move on dari gue kuliah, dari gue sekolah pengen pelayaran itu. Makanya dari situ gue ngambil jurusan IPA. Karena gambaran gue bukan berarti IPS jelek ya. Bukan berarti IPS jelek, tapi yang namanya IPA ya teman-teman mungkin pada tahu lah kali ya, dimana IPA itu sangat diunggulkan ketimbang IPS. Tapi gue menggarisbawahi IPS bukannya jelek. Oke ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, jangan salah paham, jangan salah ambil jenis sendiri. Welcome back. Oke, ini ada teman gua si busuk sana. Lalu kemudian ketika lu belajar di MM seperti kemarin Mediatrik, lu kenal sama teman-teman lu, kenal sama kakak tingkat lu, apa yang lu rasain gitu kayak itu? Karena di situ gua tahu karakter kakak kelas gua, karakter teman-teman gua, dunia gua itu semakin bertambah. Karena maaf kata, banyak yang kakak kelas gua, ya contohnya si Rafko lah, dia bisa dunia dia itu
bisa masuk ke teologi, ada juga yang sekolah di pelayaran, ada yang jadi kedokteran, ada yang jadi ekonomian, istilahnya akuntan juga. Itu bagi gue suatu keberuntungan di mana gue relasi gue itu, dunia gue itu relevan kemana aja masuk gitu loh. Dan gue istilahnya sangat beruntung di situ. Gue nambah wawasan baru, contohnya gue kayak begini diajakin ngobrol bareng sama Rapko. Sedangkan gue balik lagi, ini lama banget, udah lama banget si Rapko dia ngajakin collab sama gue, tapi gue nggak bisa karena gue posisi gue sadar diri gue bukan berarti gue nggak punya apa-apa. Gue sadar diri background gue nggak ada. Hal yang paling gue istilahnya disayangkan, gue belum tercapai gitu. Nanya begitu. Hidup ini kan proses artinya. Ya. Lu kan, gue nggak tahu ya, mungkin 5-10 tahun lagi lu bisa jadi manajer karena lu berbuat baik seperti itu. Amin. Artinya menjaga relasi itu penting sebetulnya. Ya. Baik lu mau di atas maupun di bawah, lu harus tetap humble. Ya istilahnya roda itu berputar. Iya, roda di itu atas, kan berputar akhirnya. di bawah. Iya. Dimana kita untuk saling bekerja sama, saling membutuhkan. Istilahnya manusia itu kan makhluk sosial lah. Bukan berarti kita benar-benar single fighter di lapangan ataupun jangankan nggak usah jauh-jauh, udah kayak ibarat di rumah. Di rumah itu hal yang paling gue pelajarin itu dimana adanya rasa kasih sayang sama cinta gitu. Saling bergantungan antara orang tua sama anak, dimana orang tua harus saling mensupport anak dan anak juga harus saling mendukung orang tua gitu. Ini menarik sih. Kalau kemudian setelah lu masuk IPA, lu bener-bener minat nggak sama IPA itu sendiri? Itu emang nilai plus gua, nilai di mana posisi gue itu, gue berharap gue lulus dari sekolah lulusan IPA ini. Itu dia balik lagi ke cita-cita gue jadi pengen jadi sekolah pelayaran, tapi mungkin karena berkehendak lain apa bagaimana, gue sampai sekarang belum bisa. Posisi emang sih berdoa sama usaha itu emang penting sih, dimana tapi kalau hanya berdoa aja nggak ada usaha sama aja nol gitu. Tapi lu nyesel nggak lu nggak jadi player atau lu nggak ngambil pelayaran saat ini? Menurut gue sih gue nggak nyesel, cok. Kenapa? Posisinya semua orang punya jalannya masing-masing. Betul. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Istilahnya gini, rezeki nggak bakal salah alamat. Betul, sepakat. Istilahnya lu kalau rezeki lu di situ ya udah di situ, ibarat kayak mancing lah. Orang ngambil pancingan gitu. Orang ngambil pancingan, lu berani mancing di area situ, rezeki lu dapat ikan di situ, ya udah rezeki lu di situ gitu loh. Itu namanya dia usaha, di mana lu ngambil alat pancing lu, istilahnya usaha lu beli alat pancing sampai beli umpan yang bagus. Contohnya kayak misalkan kita mancing di laut, umpan yang paling bagus kan udang lah ya. Kalau yang kayak di danau air tawar itu kan kayak lumut, itu kan semakin gede upaya lu, semakin gede usaha lu, bakal semakin gede juga hasil lu gitu. Ini menarik sih, karena gue sama kayak lu, dulu gue tuh pengen banget jadi pendeta. Lalu kemudian setelah gue masuk dalam proses dunia teologi, gue berpikir bahwa wah kayaknya nggak kesini nih gitu loh. Walaupun gue ketika itu masuk teologi, tapi kemudian kan teologi hanya memberikan gelar STH sarjana teologi seperti itu. Tapi untuk masuk ke gereja kan itu, ataupun gelar pendeta kan itu masuk ke gereja. Tapi lu kalau untuk ngambil profesional bisa kan? Profesi gue bisa, tapi kan gue sama sekali tidak berniat buat jadi guru ketika itu. Lu tau gak sih waktu gue SMA tuh kayak gue tuh pengen jadi pendeta. Iya. Tapi kemudian orang melihat kenapa berubah seperti itu. Artinya ternyata hidup ini berubah seperti itu. Hidup ini nggak seperti yang kita rencanakan dulu. Ternyata Tuhan punya rencana lain seperti itu. Di situ lu pengen jadi pendeta dengan cita-cita lu begitu, lu sampai niat banget untuk sekolah teologi. Tapi nyatanya kalau lu ngambil profesi sebenarnya bisa. Atau emang elunya nggak mau atau bagaimana? Karena gue belum terpanggil ketika ini. Saat ini gue belum terpanggil. Karena gue percaya emang sih, maksudnya kalau jadi pendeta itu kan emang harus terpanggil kan? Betul. Posisi
dari lu selama kuliah, dunia relasi lu, sosialisasi lu, mensupport kali. Gua orang tua support jadi pendeta, lalu teman-teman support. Tapi kalau dalam hati kemudian nggak support, lu kan menjalani itu dengan setengah hati. Iya nggak sih? Ya sih kayak istilahnya dipaksa untuk hal yang benar-benar orang tua pengen gitu, nggak bakal masuk, ngejalannya juga setengah hati. Sebetulnya orang tua gue bilang mau jadi apapun, entah mau jadi pendeta atau apapun terserah seperti itu cita-cita gue dulu seperti itu. Tapi kemudian ketika gue jadi guru, gue bilang sama orang tua gue bahwa kalau nggak jadi pendeta gimana, ikhlas nggak? Mak gue bilang ikhlas karena paling tidak doa orang tua itu penting gitu loh. Gue bilang kalau mama ikhlas dan bapak ikhlas ya udah doakan aku jadi guru seperti itu karena paling tidak doa itu penting gitu loh. Bukan berarti gue bilang bahwa jadi pendeta gajinya kecil atau apa ya, tapi itu kan bicara soal panggilan hati. Bagaimana lo kemudian mengayomi, yang lu ayomi itu bukan hanya sekedar anak-anak ya, tapi kemudian ada orang tua, ada lansia, orang dewasa ataupun masa-masa peralihan dari SMP ke SMA itu kemudian lu juga harus tahu perkembangannya, dan itu nggak gampang gitu. Dan itu nggak gampang. Kalau lu merasa bahwa jadi panggilan pendeta itu gampang, gue pikir akan banyak banget jadi pendeta gitu. Ada artinya enggak gitu. Iya nggak sih? Akan banyak orang pengen jadi pendeta kalau akhirnya banyak kok teman-teman gue akhirnya yang memilih untuk tidak jadi pendeta karena belum siap gitu loh. Panggilan itu nggak bisa dipaksakan. Walaupun gue percaya bahwa pendeta akan diberikan makanan atau minuman dari jemaat, istilahnya seluruh kehidupan lu ditanggung, tapi kan hati ini nggak bisa dibohongin ya. Gambarannya orang pendeta itu segala kebutuhannya ditanggung, tapi dari sisi lain mungkin cara pandang lu karena lu belum ada panggilan dari situ. Ya itu makanya, karena hidup itu kan akhirnya berubah seperti itu. Hidup itu akhirnya berubah. Gue percaya bahwa sebetulnya gue jadi guru pun gue pendeta. Gue ini pendeta bagi anak-anak gitu loh, mengayomi spiritual anak-anak seperti itu. Istilahnya dari psikolognya juga lu ajarkan, dari cara emosinya lu ajarkan untuk anak-anak. Karena emang posisinya lu lahir istilahnya tahun muda lah, umur 24 tahun sekarang, untuk memasuk ke dunia anak kecil istilahnya umur SMP atau SMA pun lu masuk. Tapi kalau untuk dunia di atasnya lu, apalagi maaf kata untuk dunia sekitar umur lanjut usia atau orang tua umur 50 tahun 40 tahun, lu nggak bisa ngeklaim karena posisi lu kalau pendeta, lu khotbah di depan situ, umur lu khotbah 24 tahun, gue diajarin pendeta ngomong begini. Gue sebagai orang tua nih ya di pendeta ya, lu pas lagi khotbah gue jadi jemaat ya. 40 tahun gue diceramain sama orang yang masih jauh di bawah gue, sedangkan gue nggak tahu karakter pendeta ini, si Raponya ini gue nggak tahu backgroundnya bagaimana, pendidikannya di mana, terus karakter orangnya gue kenalnya dari mana gitu. Itu nggak bagi gue nggak make sense gitu. Gimana lu nggak tahu karakter gue, lu nggak tahu ini, lu nggak bisa ngeklaim juga. Betul. Itu sih kalau misalkan kalau lu jadi guru, menurut gue keputusan yang bagus. Oke. Ini menarik sih karena pada akhirnya dengan pengalaman kita berdua, mau dikatakan bahwa rencana Tuhan tuh kita nggak bisa prediksi, bro. Gitu, karena bisa suatu saat bisa berubah, suatu saat bisa berganti seperti itu. Tergantung kita jalaninya ikhlas atau tidak. Usaha. Nah, ini menarik sih. Kalau kemudian dalam masa pandemi ini, gimana kerjaan lu, tantangan lu seperti itu? Kerjaan gue ya, gue jujur, gue berani ngomong opening gini. Kerjaan gue sekarang mungkin kesibukan gue driver online. Ya orang sih mikirnya masih lu anak muda jadi driver online. Sekarang gue balikin lagi. Ada waktunya nggak sih lu untuk
dimana lu anak muda sebagai untuk bekerja, tapi lu juga anak muda untuk leha-leha. Gue nggak ada pikiran gue untuk sambil leha-leha. Gimana ya, maksudnya oke lah, gue main tapi gue sambil bekerja, gimana caranya, itu dia. Terus untuk hal yang paling lebih kecilnya itu gue bisa maksudnya kayak ojek online ini, gue bisa bangun relasi sama orang, bisa ngobrol, lu kerja di mana, mbak, lu kerja di mana, kak, kerja di mana, mungkin ada lowongan. Nah itu dia, itu yang gue pengen gitu, maksudnya relasi baru, hubungan baru, sosialisasi baru, itu yang gue incar untuk kesibukan sekarang gue. Tapi sebelum itu akhir-akhir ini gue 2 minggu udah nggak kerja lagi, karena emang kesibukan gue driver online. Kemarin gue kerja di salah satu retail store ternama make up di daerah Kapuk. Itu gue istilahnya gue di cut sama atasan gue, karena gue posisi gue pengen kuliah. Gue pandang, cara pandang gue dapetnya begini. Kok bisa lu pengen kuliah? Seharusnya kan itu menjadi nilai plus lah ya, nilai plus, sumber daya kantor juga seperti itu. Tapi kenapa kemudian lu di-cut seperti itu? Cara pandang gue sih, bagi atasan gue pengen ngebayar lu untuk kerja, bukan ngebayar lu untuk kuliah. Tapi balik lagi dari gue, kalau gue bisa memanage waktu, gue bisa memanage tenaga, kenapa enggak gitu? Iya, benar, gue setuju. Artinya kan itu depends on yourself, artinya tergantung dari diri lu sendiri. Kalau lu memang bisa atur waktu dan lu bertanggung jawab dengan kerjaan lu, kenapa enggak? Kan ada kelas karyawan juga. Ya, kalau untuk kelas karyawan emang sih pas waktunya pas. Gue kerja pagi, pulang jam 4 sore. Malam kuliah. Ya itu dia. Tapi masih ada waktu istirahat juga kan. Ya itu dia, gue nggak habis pikir kenapa tiba-tiba gue dikeluarin. Gue secara dengan alasan atasan gue bilangnya kinerja gue nggak bagus. Dengan posisi gue jujur gue kerja nggak pernah telat. Istilahnya gue setengah jam lah maksimal gue nyampe di tempat kerja gue. Gue masuk jam 8. Nyampe setengah 8 apa jam 7 lebih gue pasti udah nyampe di tempat kerja gue. Karena posisi lu nggak bisa dong abis nyampe lu langsung kerja, nggak bisa. Karena emang lu emosi di jalan, ketemu di jalan, di lapangan, ketemu orang sana sini, pasti lu kesel, bete gitu loh. Nggak mungkin lu langsung kerja. Itu gue nggak pernah telat untuk kerja. Gue nggak pernah bikin masalah di tempat kerja gue. Dan gue yang paling fatal banget, gue nggak pernah ngilangin barang, mencuri, apalagi ngerusakin barang. Itu sih. Tapi gue nggak habis pikir ke situ. Kenapa bisa jadi gue dikeluarin secara tiba-tiba? Gue nggak habis pikir ke situ sih. Perasaanmu sedih nggak ketika itu lu dikeluarin, tapi kayak lu ngerasa lu bagus gitu, tapi lu dikeluarin? Perasaanmu ketika itu apa? Sedih? Mungkin menurut gue buat pelajaran sih buat gue. Kalau sedih sih gue enggak. Karena posisinya gini, gue masih muda. Nyari kerja gue masih gampang. Bukan berarti nyari kerja gampang banget ya, bukan. Gue masih muda, masih banyak orang yang mungkin dunia gue, mungkin rezeki gue bukan ke situ sih. Kalau yang gue dapet sih ke situ. Rezeki gue mungkin bukan di tempat kerja gue itu. Karena posisi gue masih muda, kenapa gue harus sedih gitu? Yang gue sayangkan, yang gue istilahnya yang gue sayangkan itu, kenapa gue dengan cara kinerja gue bagus, tiba-tiba gue dipanggil dengan alasan kinerja gue nggak bagus. Karena gue nge-review dong sebelum gue dipanggil begitu kan. Gue nge-review kembali, gue kerja gue nggak pernah telat. Posisi kerja kalau telat 5 menit aja, sekarang gini deh teman-teman, mungkin kalau teman-teman kerja telat 5 menit aja pasti langsung dikeluarin gitu. Nah di situ gue enggak. Apalagi untuk sampai ke arah apa ya istilahnya, di kerjaan lu itu, lu megang barang ini, megang itu, nggak bakal lu bisa. Takut kelihatan. Makanan sudah datang guys. Ya nggak gitu. Tapi ini menarik sih, artinya
artinya lu agak bingung juga kan akhirnya ketika gue tuh bagus tapi kenapa gue dikeluarin seperti itu. Ada perasaan kesel nggak sama HRD lu udah ampuni belum HRD lu sampai saat ini? Kalau lu inget mukanya, aduh pengen gue pukul. Nah, gue orangnya nggak gitu juga sih, maksudnya gue nggak sebenci begitu sih, gue nggak. Yang gue sayangkan itu begitu loh. Gue balik lagi ke situ, gue nge-review kembali apa yang gue lakuin selama gue di kerjaan. Kenapa gue tiba-tiba dikeluarin? Itu sih. Kalau untuk rasa benci sama atasan gue atau HRD gue nggak ada sih rasa benci gitu. Karena itu emang manusia nggak bisa ngebangun dewasa itu kalau bukan dari diri sendiri. Diri sendirilah yang mampu bisa lu dibawa kemana. Lu misalkan contoh lu nongkrong sama orang yang cuma kerjaannya pacaran, main nongkrong. Kalau misalkan lu to the point ke Mobile Legends sih itu terlalu ini banget sensitif untuk nge-game, untuk pacaran. Pagi dijadiin malam dijadiin pagi. Itu bukan ranahnya dunia anak muda, boy. Betul. Gue jujur, gue akui gue di rumah posisi gue karena gimana ya, main Mobile Legends sih emang sih gue akui gue main. Tapi untuk dijadikan hal yang begitu itu bukan apa ya? Bukan gue banget lah istilahnya. Bukan gue banget sih, maksudnya bukan ranahnya anak muda lah istilahnya. Jadi anak muda harus ngapain? Kalau ngomongin anak muda harus ngapain itu, sekarang teman-teman udah lihat lah, si Rapo ini udah sebagaimana gue aja sambil belajar tuh sama Rapo. Karena posisi gue punya bakat, punya skill, punya kemampuan, punya talent yang bisa gue kembangin. Makanya mungkin di YouTube-nya Rapo gue bisa belajar bagaimana cara gimana lu bisa mengembangkan bakat lu gitu loh. Itu gue masih belajar sama si Rapo gitu. Untuk sampai saat ini gue dunia gue ya itu dia. Gue pagi gue ngojol, sore gue pulang, balik ya udah istilahnya kayak kerja aja gitu, kayak kerja gue ya ngojol aja udah. Kalau urusan orang-orang pada mau ngomong apa, kok lu anak muda ngojol sih. Sekarang gini, gue ngojol, gue pakai motor lu nggak? Sepakat. Gue ngojol pakai bensin lu nggak? Sepakat. Gue kepanasan, gue yang kepanasan. Pakai jaket orang kan nih? Ya kalau urusan jaket kan itu terlalu ini banget sih. Ini mau ngomongin hal besar sih, ngomong hal besar deh. Gue kepanasan, kehujanan. Tapi urusan gue nggak pakai motor dulu, gue nggak pakai bensin dulu. Nggak ngerepotin orang lain. Gue nggak minta makan sama lu, gue nggak tidur di rumah lu. Itu sih yang gue pegang sih sampai saat ini, Cok. Jadi gue nggak pernah ngeganggu hidup lu, gue nggak pernah bikin lu susah sama gue nggak pernah macem-macem di hidup lu. Kenapa lu ada omongan di gue gitu? Pernah ada omongan? Wah itu mah udah berapa kali, Cok. Tetangga gue sampai ngerasa apa ya istilahnya, sayang banget sih di waktu muda ngojol gitu loh. Tapi gini, balik lagi, kira-kira apa yang membuat tetangga lu berpikir seperti itu ya? Mereka nggak respect sama orang lain gitu ya? Apa menurut ketika lu ngeliat orang berpikir seperti itu gitu ya? Ini kan artinya ada mispemahaman nih antara tetangga lu lalu kemudian dengan sebuah pekerjaan gitu, bahwa anak muda harus mapan, anak muda harus punya pekerjaan tetap. Yang namanya muda kan ibaratnya ngerintis ya gitu ya. Nggak bisa langsung sukses kan gitu loh. Artinya ketika lu jadi driver ojol seperti itu kan bagian dari ngerintis karir seperti itu. Ketimbang gue nggak ngapa-ngapain di rumah. Nah itu dia makanya. Iya, ketimbang gue nggak ngapa-ngapain gue di rumah daripada rebahan dia. Iya. Emang sekarang gini, zaman sekarang ya. Emang netizen denger ente tuh muhasabah diri anda. Kesel banget kayak kalau misalkan gue nggak ngapa-ngapain di rumah aja, emang ada yang misalkan gini, sini lu
datang ke rumah gue kasihin duit, iris kuping gue, nggak bakal ada orang yang begitu gitu. Iyalah. Orang datang ke rumah dia buat ngasih duit, satu setan dua binatang juga nggak bakal ada yang bikin begitu. Betul. Sebenarnya orang kalau mau dapat rezeki itu sekarang gini dah, mungkin rezeki lu di ojol dulu, Iya. ngedriver dulu, ngejalan dulu. Iya. Gue emang kerjaan gue sekarang ngeojol sambil gue ngelamar kerja. Betul. Contoh, itu bukan berarti gue bener-bener terpaku. Wah sayang banget sih anak muda lu cuma ngojol dong. Bukan begitu. Iya. Ketimbang gue nggak ngapa-ngapain, mendingan gue jalan lah istilahnya. Duit dalam gue, duit simpanan gue nggak gue ambil, nggak pernah gue otak-atik. Gue dapetnya dari ojol itu, isi bensin, makan di jalan. Emang anak muda, lu maaf kata, anak muda lu diajakin nongkrong sama teman lu, tapi lu cuma ngeliatin doang, gigit jari, mungkin malu kali. Ketimbang lu, woi nongkrong yuk, ayo jalan, ngobrolin apa? Ini. Oke. Artinya kan tetangga lu nggak ngerti plan list lu nih, nggak ngerti lu buat plan seperti apa, Ya. tapi mereka lebih mudah menghakimi. Makanya zaman sekarang orang-orang mungkin ngeliatnya dari covernya doang ya. Iya. Itu emang mungkin dari dulu. Dari dulu memang. Lu ya kalau misalkan gue jujur ya, gue Kristen. Lu cuma bisa ngeliat balok di ujung sana, balok orang yang bisa lu lihat, tapi balok di depan mata lu nggak bisa kelihatan. Iya, Gitu. Lu cuma bisa nilai orang dari cover, tapi isinya itu lu nggak tahu. Lu cuma bisa ngeklaim orang itu, orangnya A, orangnya B. Tapi lu nggak tahu. Coba lu kalau diajakin ngobrol berdua santai bincang-bincang, lu bakal tahu Iya. karakter dia, Betul. watak dia, Betul. sifat dia, Betul. emosi dia, lu bakal tahu. Betul. Tapi memang kayaknya budaya untuk menghakimi itu udah ada dari dulu. Kalau budaya untuk menghakimi. Iya. Dulu gua waktu SMA hitam dulu. Lu hitam banget sih, gendut lagi. Sekarang gua ganteng dikit, dibilang gila lu pakai luluran apa? Jadi serba salah ya Iya. kan sih. Istilahnya itulah omongan orang-orang masyarakat itu cuma lu bisanya ngelihat di depan doang. Iya. Tapi lu nggak tahu perjuangan dia, usaha dia, lu nggak bisa tahu gitu. Makanya. Gua agak bingung juga, netizen ini orang tuh kayak Mungkin sekarang teman-teman ngelihat si Rapo ini bagaimana sekarang? Waduh. Dari dulu yang benar-benar kenal banget ya sama Rapo ya. Gue tuh dulu kayak gimana ya, lu tahu lah dulu gue SMA hitam buluk lah, gue nggak memperhatikan penampilan gue sampai sekarang pun kalau bisa dibilang ya memperhatikan penampilan lah, gue udah mulai lah seperti itu karena gue menyesuaikan keadaan gue sekarang gitu loh. Ya karena emang lu pasti di umur SMP 15 tahun ya? Iya, SMP 15 tahun, SMA ya 15 tahun. Ya SMA 15 tahun lah bro. Ya, Kan ya lulus lulus umur 18 kayak gitu. Ya. Nah, ini maksud gua. Kadang orang seringkali bergaya tidak sesuai dengan kemampuan finansial ataupun kemampuan yang dia miliki. Nah itu gue punya pengalaman tuh begitu. Itu kalau lu ngeliat gua saat ini muka gua agak bersihan, karena gua udah kerja. Ya. Dan itu wajar. Iya gitu. wajar sih. Ketika lu masih SMA, lu masih apa istilahnya, lu pengen cantik, pengen kayak selebgram. Kalau orang tua lu anggota DPR, Nah itu bisa. kalau istilahnya kita bener gini loh, privilege orang tua lu tajir, ya lu apa-apa lu pasti Wajar. Buat gua wajar gitu. Ketimbang gua Iya. punya orang tua yang sederhana. Bukan berarti nggak bersyukur ya. Iya gitu. bukan berarti Iya. gue nggak bersyukur, karena emang orang masa iya lu pas lahir lu minta, gue pengen orang tua yang gede, Iya. yang punya nama, yang tajir. Ah. Lu nggak bisa begitu. Lu punya orang tua yang tajir, tapi lu kalau untuk disuruh kerja lu cuma bisanya minta doang. Lu bersyukur, tapi gue juga lebih bersyukur gue punya orang tua sederhana, tapi gue Didik untuk mandiri. ya kalau dididik untuk mandiri itu kesimpulan. Tapi kalau untuk poinnya itu gue punya hati, gue punya tenaga yang bisa gue banggakan, dimana gue untuk dunia kerja gue itu gue mampu. Karena posisi dunia kerja itu begini, lu bener anak muda bener-bener dari nol, pasti ada omongan dari atasan lu nggak ada kerjaan, lu nggak punya poin yang bisa ditonjolkan. Itu kan istilahnya batin lu yang diserang gitu. Iya. Apa ya istilahnya,
ya itulah batin lu yang diserang, omongan dari atasan lu. Dan lu harus nerima itu. Iya. Karena posisi lu bukan siapa-siapa gitu loh. Dan itu lu punya hati dan kuat. Iya. Dan itu bagian dari proses kedewasaan ketika lu pengen sukses kan. Artinya saat ini lu pengen jadi bos, ya lu harus ngelewatin prosesnya dulu gitu loh. Nggak bisa langsung untuk menuju ke atas gitu. Nggak bisa instan lah. Iya. Istilahnya ada semua prosesnya, lu proses ke A, ke B, ke C. Bahkan lu masak Indomie aja, lu harus ada prosesnya. Lu harus masak dulu, buka bungkusnya, buka gunting apa segala macam, dan itu bagian dari proses. Makanya gue rada kurang ini ya, rada kurang apa ya, istilahnya nggak seimbang lah. Lu bangga gitu punya orang tua yang dengan privilege-nya lu dapet semua dari orang tua lu minta bisa. Sekarang gini, semua orang punya kebahagiaannya masing-masing. Betul. Contoh maaf kata, lu takaran lu misalkan lu makan di McD, lu diupload di Instagram, mungkin itu suatu kebanggaan lu, contoh kecilnya. Betul. Tapi ada aja orang yang mikir lu upload di Instagram makan di McD, lu baru makan di McD doang udah diupload sombong banget. Sekarang gini boy, gue ngalamin tuh kemarin waktu kaji tuh. Iya maksudnya gini loh, semua orang punya takar kebahagiaan masing-masing. Ketimbang lu mencuri, ketimbang lu minta, ketimbang lu nyusahin orang, itu yang lebih nggak paham. Nggak yang lebih nggak lebih apa ya, nggak bagus lah buat nggak berkah lah istilahnya nggak berkah. Kalau lu makan di McD terus lu diupload di Instagram, ya emang kenapa gitu loh? Itu hasil keringat lu sendiri misalnya. Ya nggak sih? Itu dia. Gue pernah sempet makan sama nyokap gue. Maaf kata dah. Bukannya berarti gue sombong atau meninggikan diri. Ya ini hal terbaik gue bisa ngajakin orang tua gue makan di, ya makan lah, makan. Itu bangga lah gue. Udah berapa abisnya, gue yang bayar. Gue bukan berarti gue sombong ya. Gue anak muda, gue bisa lah. Situ. Asli itu asik sih. Lalu kemudian gini Bray, dalam posisi lu sekarang, teman-teman SMA lu masih inget lu nggak? Kira-kira ketika lu DM nih, masih ada yang mau balas nggak? 1-2 orang sih. Karena posisinya emang sih gue akui, gue orangnya rada diem ya kalau orang yang belum pernah kenal sama gue. Mungkin diem kambing. Enggak, kalau misalnya gini loh, gue orang kayak mendingan lu ngajakin ngobrol gue biar gue kenal sama lu, ketimbang lu cuma ngomongin gue di belakang. Betul. Dan lu nggak tahu sifat dan karakter gue itu bagaimana. Betul. Kalau untuk temen gue balik lagi ke temen gue, ada salah satu dunia temen angkatan gue SMA, ya lu tahu sendiri lah teman-teman gue di SMA bagaimana. Ya itu masih bisa diajak ngobrol, diajakin nongkrong itu masih bisa. Tapi kalau untuk yang hal-hal ke dunia cewek, maksudnya ngomong ke cewek, gue nggak bisa, gue bisa menilai ke situ tuh gue nggak bisa. Gue bukan pendiam di situ tuh. Ini menarik. Lalu kemudian teman-teman lu tahu lu sekarang, teman-teman lu pada kalau ketemu di jalan pernah nggak nyapa lu? Kalau nyapa sih iya sih. Atau misalnya buang muka sama lu? Kalau buang muka pengalaman gua nggak ada ya. Istilahnya lu sekedar say hello aja udah oke. Iya, udah ketemu di jalan. Woi, ya udah gitu. Istilahnya sejauh itu doang sih kalau misalkan ketemu di jalan sama orang yang nggak kenal ya. Istilahnya sekalipun lu cuma kenal nama, doang tapi lu nggak tahu karakternya, lu manggil aja juga udah istilahnya udah, oh itu kapan ya, itu siapa ya, itu teman SMA gue dulu, pasti begitu jadi bahan omongan. Menarik. Kalau urusan dunia lu, gua bagaimana ya, maksudnya lu SMA dunianya sama gua, kita main bareng, nongkrong bareng, pulang sekolah jalan makan bareng. Sekarang kan dunia lu kan udah beda lah istilahnya. Beda dari mana? Sama aja. Istilahnya kayak telur
telur kalau dimasak pakai minyak ini, pakai teflonnya ini, pasti hasilnya juga bakal beda gitu. Dari sekeliling dunia lu, lingkungan lu, bagaimana sekarang yang bisa lu menjadi YouTuber yang di AdSense sama Google. Ini bagaimana ini? Ini teman-teman menarik ya. Ini pertanyaan menarik karena pertama dalam posisi ini gue nggak merasa diri gue YouTuber gitu. Ya. Gue tetap merasa diri gue Rapco seperti yang dulu gitu. Gue tetap call sama lu, ya. Gue tetap chat sama Josia. Bukan berarti gue punya YouTube lalu kemudian gue bisa sombong, nggak mungkin. Enggak, semua orang juga bakal bergantungan ke semuanya. Maksud gue gini loh. Itu bukan gue banget. Maksud gue gini loh. Maksud gue gini loh. SMA lu sama gue dengan nongkrong, emang sih jalan orang itu beda-beda. Lu bisa ke A, lu bisa ke B, bisa ke C gitu. Tapi setelah lulus sekolah, lu tahu nggak sih yang hal membuat gue bisa sampai sekarang ini bagaimana dengan dampaknya begini itu bagaimana? Gini, teman-teman mau gue kasih tahu bahwa sebetulnya lu hidup harus kerja keras. Gue nggak pernah ngebayangin gue bisa ngobrol sama Muldoko. Sama siapa? Muldoko ya. Gue nggak bisa. Mungkin teman-teman pada tahu semua kali ya. Gue nggak bisa ngebayangin gue bisa sampai ke Italia gratis tanpa dipungut biaya apapun, bahkan tiket dari rumah ke bandara pun itu pihak sana yang bayarin. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat ini ya, maksudnya di Instagram gue juga ada. Di Instagramnya Rapco Tarigan. Kayak gitu. Artinya apa? Banyak anak muda yang kemudian nggak tahu bakat dia apa gitu ya. Gue tahu bakat gue apa. Gue suka nulis, gue suka baca buku. Lalu kemudian itu yang gue kembangkan seperti itu. Lalu kemudian gue bikin YouTube, gue tahu bakat gue suka ngomong, ya gue bikin YouTube gitu loh. Orang seringkali anak muda merasa, gue takut bikin ini, takut nggak bisa, gue takut bikin ini, takut nggak ada yang lihat. Ya orang kan gimana ya? Orang kalau belum dicoba kan nggak tahu ya. Tapi percaya nggak sih lu kalau misalkan sosialisasi dengan orang itu bakal mengubah hidup lu gitu? Pasti. Paradigma berpikir pasti berubah. Ya, pola pikirnya, mindsetnya berubah. Lu akan paham bagaimana ngobrol dan etika berbicara ketika lu ngobrol sama orang-orang istana. Istilahnya attitude lah. Attitude lu kebangun. Komunikasi kebangun. Ya. Lu akan tahu ngobrol sama pemuka agama. Bagaimana cara ngobrolnya. Gue diskusi sama NU. Gue sering ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gue tahu bagaimana cara berkomunikasinya. Artinya apa? Setiap kesempatan yang ada itu lu harus pergunakan untuk apa? Untuk belajar gitu ya. Bagaimana cara komunikasi. Bahkan gue sama lu, kita nggak akan berubah komunikasinya. Gue tetap seperti Rapco yang dulu karena gue tahu gue komunikasi sama siapa seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang benar-benar tahu dari benar-benar kenal Rapco ini, percaya nggak sih kalau hal yang paling penting dari seseorang lu gitu loh, orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan lu gitu. Ya itu pasti karena bagaimanapun gue berkeyakinan bahwa doa orang tua itu akan menjadikan diri kita sukses. Tanpa doa orang tua lu nggak akan sukses. Mungkin teman-teman di sini ada yang benar-benar belum bisa jadi apa-apa, istilahnya hidup gue cuma gini-gini aja gitu loh. Mungkin orang tua lu merasa nggak nyaman sama lu masih ada akar kepahitan sama orang tua lu mungkin, atau mungkin lu ada sesuatu yang menurut lu perlakuan lu sama orang tua lu membuat hati orang tua lu sakit. Makanya setiap kemanapun melangkah, gue pasti selalu tanya, Mama pengen jadi guru, Mama siap nggak kalau abang nggak jadi pendeta? Apapun langkahmu Mama doakan. Aman, udah tenang, selesai. Kalau udah ngomong kayak gitu orang tua udah aman jalurnya. Artinya apa? Ya lu kerja keras, tapi jangan lupa lu harus berdoa. Ya. Doa artinya apa? Lu doa sama orang tua lu, doa sama Tuhan, lu minta izin seperti itu. Karena kalau nggak begitu, apa sih Pin? Gue dulu SMA hitam bulu. Lu bayangin nggak sih gue bisa ngobrol sama Muldoko? Iya. Itu
itu suatu kebanggaan mungkin ya, Iya. kebanggaan yang sangat berharga lah istilahnya. Iya. Itu Panglima TNI di mana dia punya nama besar, dia punya pencapaian yang tinggi dalam untuk negara gitu ya. Iya. Lu bisa berani Iya, ngomong kayak gitu. Sekarang gini deh, kalau dunia teman-teman mikirnya gue nggak bisa jadi apa-apa itu, balik lagi deh. Ilustrasinya begini deh, apa ya? Sepeda kalau misalkan di kayu itu kan butuh usaha ya untuk tenaga, digoes ya. iya. Digoes kan untuk butuh usaha untuk sampai ke tujuan itu. Mungkin teman-teman ada yang usahanya ada yang kurang atau hal yang kecilnya aja lu nggak bisa bangun pagi deh, itu hal Iya. kecil aja. Iya. Lu susah gitu, Iya. susah. Betul. Usaha dari bangun pagi aja Betul. nggak bisa lu lakuin, mau gimana lu mikirnya mau sukses. Betul. Ya nggak bisa instan begitu. Betul, gue setuju. Itu sebabnya gue bilang bahwa hidup ini nggak ada yang instan. Ya. Gue ngajar anak-anak murid gue punya privilege, tapi mereka juga punya beban moral yang sangat tinggi. Orang tuanya sudah ngasih privilege sekolah internasional. Ya. Kalau nggak sukses kan malu. Ya. Dia kan sama Karena sih. emang dia mandang orang tua ya, nama orang Iya, tua ya. iya dong. Ketimbang dulu nih. Sekarang gini deh. Kayak contohnya artis buka toko baju. Iya. Lu buka toko baju. Tapi kualitinya dari si artis yang punya toko baju ini lebih down dari lu. Sedangkan kualitas baju lu lebih high lah Iya. dari tokonya baju artis. Pasti yang diincar ini yang artis karena posisi punya nama, punya Iya. privilege, punya nama lah, istilahnya namanya besar ketimbang lu kalau dinilainya dari quality ya. Dan lu walaupun mau buka usaha asalkan lu punya privilege pasti bisa dibangun. Ketimbang lu buka usaha benar-benar dari nol, lu pasti susah untuk gimana dibangun nama toko lu itu besar. Itu pasti bakal susah. Itu yang makanya gue bilang, lu bangun relasi sebanyak-banyaknya ketika lu pengen buka usaha, karena lu mau nawarin sama siapa, bro? Iya. Itu yang gue alami ketika gue jualan durian gitu loh. Kalau lu nggak punya relasi, nggak mungkin lu bisa Oh iya, dulu kan lu juga jualan durian. Tapi karena gue sekarang ngajar dari rumah, akhirnya gue pikir ya udah gue stop dulu deh gitu. Ya mungkin rada istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Tapi at least kan gue lebih kenal gitu. Jadi makanya maksud gue, baik lu yang saat ini temen lu masih di bawah lu ataupun sekarang masih di bawah lu banget, jangan lu jauhin gitu loh. Karena suatu saat dia akan jadi anggota DPR ataupun manajer, kita nggak ada yang tahu kan. Nah, istilahnya rada itu bentar. Iya, gitu. Contoh gua, lu ngebayangin gak sih dulu gue bisa ngobrol sama Muldoko ketika lu inget masa gue SMA, kipernya jelek, selalu dibully. Bisa gak sih lu ngebayangin gue bisa pergi ke Italia? Kan gak bisa. Dulu Ratu SMA gini ya, hidup kan berubah gitu. Seiring berjalannya waktu, zaman membuat lu semakin berpikir bahwa hidup ini keras ya, lu mau gak mau harus fight di situ gitu. Ya. Gitu. Karena emang dimana lu ditempatkan, Iya. lu yang membawa kaki lu sendiri. Betul. Diri lu yang dibawa. Betul. Mau masa depan lu yang bawa, lu yang pikul sendiri. Betul. Sekarang gini deh. Laki-laki kodratnya untuk bekerja. Bukan berarti laki-laki nggak butuh istirahat ya. Betul. Tapi ya istilahnya kodratnya laki-laki itu untuk bekerja, mau lu kerjaan apapun, lu mau segembel apapun di kerjaan lu, syukuri aja gitu loh. Betul. Istilahnya nggak banyak orang di luar sana yang belum kerja. Betul. Banyak orang di sana yang belum kerja. Gue contoh hal kecil dah. Gue diajarin nyokap gue untuk makan jangan pernah sampai nggak habis. Iya. Karena posisi orang di luar sana masih banyak yang belum makan. Betul. Ketimbang lu ada makanan aja lu nggak habisin, giliran lu nggak ada makanan lu nyari makanan. Betul. Sepakat. Itu juga dia. Itu orang-orang yang buang-buang makanan itu kata gue ya terlalu apa ya istilahnya banyak hal yang nggak dipertimbangkan untuk di saat dia membuang makanan. Oke, gua sepakat. Mungkin teman-teman kalau misalkan di rumah banyak yang makanan nggak habis,
jangan deh, lain kali mungkin teman-teman belajar lah, istilahnya belajar untuk cara menghargai hal kecil segitu pun itu berharga gitu. Oke. Ini menarik sih. Tapi gini Pir, anak muda nih kadang-kadang keras kepala. Ketika ditegur sama yang tua, gue sering kali, gue dulu tuh waktu temenan sama orang pemerintahan sering banget gue dikritik. Ini gimana sih PowerPoint-nya cuma begini? Ini gimana sih? Gue kalau nggak tahan mental, udah dari dulu lo lepas paling hancur gue. Nggak akan ada teman relasi. Tapi akhirnya kan itu tadi, anak muda tuh perlu juga dikritik, perlu menerima kritik. Ya gue sepakat bahwa anak muda punya inovasi, tapi kemudian harus terima kritikan seperti itu. Istilahnya gini, ilustrasinya kayak Gucci dah. Gucci cuma dari tanah liat, semua cuma bahannya dari tanah liat. Tapi kalau yang seorang Gucci-nya ini ngelihat Gucci-nya ini kurang rapi, dihancurin dulu, diputer dulu lagi. Ilustrasinya begitu ya. Dibangun mau bagaimana bentuknya, nanti dibakar, dicat. Dan itu jadi dijualnya mahal itu ya di situ. Itu tahan banting. Itu kan proses akhirnya. Ya itu ya proses, namanya proses. Ini benar. Gucci aja dibentuknya harus pakai proses gitu. Menarik. Pin, terakhir kita sudah ngobrol 46 menit nih. Dan lu juga belum makan kan. Harapan lu buat anak muda nih yang saat ini masih rebahan ataupun yang masih ngomongin lu. Kalau harapan gue untuk anak muda sih, jangan leha-leha lah. Iya ya. Hidup ini sesaat. Istilahnya kodratnya seorang anak muda itu bekerja. Iya. Bukan berarti lu nggak butuh istirahat. Oke, gue tahu dunia orang anak muda itu harus ngobrol banyak panjang lebar gitu ya. Cari bangun relasi, tapi harus ngobrol sana sini itu wajib. Ketimbang lu nggak ngapa-ngapain, mendingan lu kerja. Sekarang gini deh, masih muda karena emang ada 3 poin: waktu, tenaga, sama uang. Maaf ya, bukan ini ya. Waktu, tenaga, sama uang. Sorry. Anak muda kita nggak punya uang, tapi kita punya waktu sama tenaga. Tinggi nih, waktu sama tenaganya tinggi, masih banyak. Tenaga kita masih kuat, waktu kita masih banyak, tapi kita nggak punya uang. Karena emang di situ lu harus bekerja buat jual tenaga lu untuk nyari uang. Ya oke ya, masuknya sampai sini ya. Itu dimana umur rentan waktunya umur 20 tahun sampai 35 tahun. 15 tahun lu ngumpulin uang untuk menjual waktu sama tenaga lu. Fighting waktu sama tenaga lu. Di umur 35 tahun uang lu udah terkumpul dong. Tenaga lu udah berkurang. Waktu lu udah berkurang, lu nggak punya waktu sama lu nggak punya tenaga. Karena lu emang udah sibuk, di mana lu punya kerjaan yang tetap, lu punya kesibukan ini, lu punya anak istri. Nah itu dia, ya waktu lu udah berkurang, tapi tenaga lu juga udah berkurang, tapi uang lu terkumpul. Ya oke ya. Di rentan waktu itu, di rentan umur waktu 35 tahun sampai 55 tahun, karena emang pensiun dini itu 55 tahun ya. Itu udah terkumpul uang, tenaga lu berkurang, waktu lu masih bertambah. Tenaga lu udah berkurang nih. Waktu lu uang lu masih udah terkumpul banyak. Tenaga lu tapi udah agak berkurang. Nah, disitulah umur 55 tahun lu udah pensiun. Tenaga lu udah nggak ada, waktu lu udah banyak karena untuk istirahat, dan uang lu untuk menikmati. Itu apa ya namanya? Gitu ya. Iya, istilahnya rentan waktunya begitu. Umur 20 tahun sampai 35 lu masih muda, lu nggak punya uang, tapi waktu sama tenaga lu banyak. Umur 35 tahun sampai 55 tahun lu punya waktunya udah berkurang, tenaga lu udah berkurang, tapi uang lu udah kekumpul. Dan umur 55 tahun ke atas, waktu lu udah banyak, tenaga lu udah habis untuk bekerja, uang lu tapi udah kekumpul. Di situ sih. Jadi kesimpulan gue untuk harapan anak-anak muda, mumpung lu masih muda, kodratnya itu ya kerja lah. Kerja. Uninstall Mobile Legends.
uninstall Mobile Legend. Menurut gue jangan sih Cok, karena emang itu buat hiburan doang. Gue kalau untuk main Mobile Legend, jujur HP gue kentang. Iya. HP gue kentang. Untuk main Mobile Legend gue cuma istilahnya buat hiburan santai. Nongkrong sama teman gue, lu main Mobile Legend? Ayo. Bukan berarti gue main dari malam sampai ketemu pagi tuh gue nggak pernah. Itu terlalu bodoh sih bagi gue, hal bodoh yang pernah gue lakuin. Istilahnya kalau gue main dari malam sampai pagi ya itu hal bodoh banget yang gue lakuin. Oke. Pin, thank you sudah ngobrol. Siap, 50 menit dan gue berharap obrolan ini dapat memotivasi. Salam semuanya, coba stop.